Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rami Denisha Fitri dengan NIM I10211911001 akan mempresentasikan analisis derivat babi dengan pembau elektron atau elektronus atau disingkat dengan EN. Nah, pada kali ini pendahuluan yang saya angkat dari makalah ini adalah yang pertama, pengolahan produk pangan di Indonesia semakin beraneka ragam dan kompleks. Pengolahan produk pangan sudah seharusnya memenuhi persyaratan mutu, baik dari segi gizi, keamanan, serta kehalalannya. Hal ini untuk memastikan bahwa produk pangan yang dikonsumsi tidak menimbulkan potensi ataupun ancaman untuk konsumen yang mengkonsumsinya. Yang kedua, adanya peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2009 tentang label dan iklan pangan pasal 1 angka 5 yang menjelaskan tentang pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung bahan atau unsur haram baik dari segi bahan baku, bahan tambahan, ataupun langkah pengolahannya. Dilakukan sesuai dengan ketetapan hukum agama Islam. Dan yang ketiga, keamanan pangan dilakukan dengan adanya jaminan keamanan pangan dan mutu pangan dan jaminan produk halal pada produk pangan yang beredar di masyarakat. Dengan itu, dibutuhkan analisis laboratorium untuk menunjang, mengembangkan, serta mengawasi kebijakan pangan yang berlaku. Dan yang keempat, adanya pemilihan metode elektronik NUS atau EN merupakan metode pengujian deteksi bahan berdasarkan respon aroma yang diterima. Yang dimana diketahui bahwa pengujian deteksi bahan berdasarkan respon aroma ini prinsipnya menggunakan sensor gas yang merubah komposisi gas yang ditangkap oleh sensor ditransfer menjadi sinyal listrik. Selanjutnya, masuk ke bagian teoritis. Nah, di bagian teoritis ini adalah kita membahas tentang elektronik NUS atau pembau elektronik, merupakan suatu alat yang terdiri dari sensor kimia elektronik dengan spesifisitas parsial disertai dengan sistem deteksi pola yang sesuai dan mampu mendeteksi bau baik yang kompleks ataupun yang sederhana. Elektronik NUS ini digunakan di berbagai bidang seperti pertanian, farmasi, pangan, serta penelitian-penelitian yang relevan. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja metode elektronik NUS berdasarkan pada deteksi senyawa organik volatil yang berasal dari sampel, di mana mekanismenya ini meniru kinerja hidung manusia. Larik sensor pada sistem pembau elektronik mewakili sensor dalam hidung manusia. Sirkuit mewakili konversi reaksi kimia pada sensor manusia menjadi sinyal listrik ke otak. Nah, sedangkan software analisis mempresentasikan otak itu sendiri. Senyawa volatil dipindahkan ke wadah sampel menggunakan syringe dan diinjeksikan ke dalam sensor chamber yang dipertahankan pada temperatur konstan. Nah, larik sensor ini mencatat perubahan konduktivitas sebagai fungsi waktu ketika molekul aroma mencapai sensornya. Selanjutnya, sensor chamber dibersihkan dengan gas referensi dan kemudian pola aroma yang dicatat oleh pembaca sensor selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis multivariat. Dan itu tertera pada gambar yang dilampirkan. Nah, selanjutnya kita masuk dengan pembahasan instrumentasi elektronik NUS. Nah, di mana diketahui bahwa NUS ini atau elektronik NUS ini terdiri dari 3 komponen fungsional utama yang beroperasi secara serial pada sampel aroma, yaitu ruang sampel atau sample chamber, susunan sensor atau sensor array, dan sistem akuisisi data. Nah, jadi di mana sistem mengirim aroma molekul senyawa volatil aromatik dari analit menuju sensor, ruangan sensor dengan suhu dan kelembapan tertentu yang tidak mempengaruhi absorpsi molekul senyawa volatil, transistor elektronik yang mengubah sinyal kimia menjadi sinyal listrik. Kemudian juga ada konverter digital yang mengkonversi sinyal listrik analog ke digital, dan mikroprosesor komputer yang membaca sinyal digital dan menampilkan output setelah analisis secara statistik untuk mengenali atau mengklasifikasikan sampai sampel selesai dilakukan. Nah, berikut ini adalah gambaran tentang
sederhananya penggunaan elektronik NUS. Nah, jadi pada simpelnya di sini digambarkan untuk alat elektronik NUS itu tadi dia bekerja dengan adanya sensor dari aroma yang ditimbulkan dari sampel, dan kinerjanya ini juga didasari karena hidung manusia tadi. Nah, jadi ketika aromanya itu masuk ke alat tersebut, akan disensor lah tuh oleh sensor Ray tadi dan diklasifikasikan. Nah, nantinya itu akan dialirkan untuk dikelompokkan itu dan dianalisis itu termasuk komponen atau unsur-unsur apa saja. Nah, nanti hasil output akhirnya akan menganalisis ternyata di dalam bahan sampah itu akan adalah terdapat bahan atau unsur tertentu. Oke, kita langsung masuk ke dalam hasil dan pembahasan yang dimana pada berdasarkan penelitian Nur Juliana dan kawan-kawan pada tahun 2011 didapatkan hasil adanya daging babi dan sosis babi dari daging sapi, kambing, dan daging ayam beserta sosisnya ini. Analisis dengan PCA menghasilkan kelompok yang terpisah dan terdefinisi dengan baik untuk daging babi, daging sapi, kambing, ayam, dan sosisnya. PC1 menyediakan 67% dari total varian, membentuk model yang sangat baik untuk diskriminasi daging dan produk daging. Studi lain untuk membedakan lemak babi dari jenis lemak tubuh hewan lainnya dan sampel yang mengandung lemak babi menggunakan pembau elektronik atau juga bisa dikenal dengan elektronik NUS. Nah, berikut ini adalah gambaran di mana adanya perbedaan dari daging babi, kemudian daging ayam, kemudian daging kambing dan daging sapi. Kemudian juga ada dari sosis yang mengandung babi, sosis yang mengandung dari ayam, dan sosis dari daging sapi. Kesimpulannya adalah pengujian produk pangan menggunakan metode e-NUS atau elektronik NUS ini memiliki potensi dalam penerapan pengujian di berbagai produk pangan yang mengandung derivat babi. Metode ini termasuk metode yang sederhana, cepat, dan mudah dilakukan. Elektronik NUS ini telah terbukti mampu membedakan secara tepat berbagai jenis daging dan lemak hewan berdasarkan karakter aroma yang dihasilkan dari senyawa volatil. Selain itu juga, alat ini termasuk alat yang cepat, akurat, biaya rendah, dan ramah lingkungan untuk mendeteksi bahan-bahan yang berbasis babi dalam makanan. Dan ini sangat berguna untuk autentifikasi dan verifikasi. Berikutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mengonsumsi makanan halal merupakan sebab kebaikan dan cahaya bagi hati. Sedangkan mengonsumsi makanan haram adalah sebab kerusakan dan kegelapan bagi hati. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.